satu pemimpin itu ya memang dia harus tahu persis Ya. memposisikan di mana kepala-kepala dinas itu ya memang sesuai kompetensi. Ya. Kita pemimpin itu perlu yang arif bijaksana itu artinya dia mau menerima Ya. masukan, kritikan ya. Jadi harapan kami bahwa dengan adanya transportasi kegiatan-kegiatan ini ada kemampuan pemerintah bersama-sama DPR-nya semua itu komunikasi dengan Pusat ya, dengan kementerian teknis yang Ya. memang baik darat, laut, udara. Iya. Perlu Iya. ya, Setuju. jangan kita gengsi dan Nunggu sebagainya. Kalau perlu Ditinggal. Kota Cirebon pemimpinnya jadi marketing, nggak salah. Benar. Iya. Karena memang sebenarnya wali kota itu harus manajer dia. Iya, manajer, kota, bukan direktur, dia Bukan. manajer. Nah, itu dia. Itu yang harus kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Para pemirsa dimanapun berada, kembali bertemu dengan The Leader bersama saya, Yoyon Indrayana. Para pemirsa, saat ini saya ditemani narasumber yang sangat luar biasa dengan berbagai macam kesibukannya, dengan berbagai macam aktivitasnya, yang ternyata beliau adalah seorang ASN dari Kementerian Perhubungan, tepatnya di Ditjen Perhubungan Laut, yaitu di Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Cirebon. Beliau di samping sebagai seorang ASN juga aktif di berbagai macam organisasi pemuda di Kota Cirebon. Bung Dhani Ya. Zailani. Ya. Alhamdulillah sehat. Ya, sehat ya, Bung, ya. Gimana Alhamdulillah, kabar Mas Dhani, kan? Sehat. Alhamdulillah. Semangat. Ya, Bung Dhani Jalani. Pak Pemirsa, Bung Dhani ini banyak sekali kegiatannya, terutama di berbagai macam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan sosial lainnya. Nanti saya berharap Bung Dhani bisa bercerita sedikit terkait dengan berbagai macam kegiatan itu seperti apa sih sehingga para pemirsa bisa mengetahui. Silakan Bung Dhani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara kegiatan, tentunya kita terlahir dari makhluk sosial. Ya. Homo sapiens ya. Iya, jadi tidak pernah lepas dari lingkungan keluarga, masyarakat setempat. Ya. Lebih luas lagi, kalau bicara miniatur Kota Cirebon juga kita harus mengenal. Beranjak dari situ, saya belajar organisasi awal dari sekolah ya. Nah, setelah sekolah ternyata Dulu sekolah di mana, Bung di Dhani? SMA Negeri 2. Oh, SMA Negeri Lahirnya, 2. iya. Alumni Semanda ya. Semanda. Oke. Tahun 86. Nah, dari 86 saya sudah mulai diajak nih para senior-senior kami nih di organisasi kepemudaan FKPPI dulu. FKPPI ya. Ya, Oke. disitulah kami diajak untuk bergabung, melihat awalnya apa sih organisasi itu, baik organisasi pemuda, bahkan waktu zaman era kami itu ya kita sudah boleh di partai politik ya, karena waktu itu. Namun kita batasi, artinya dari kepemudaan lanjut ke sosial. Ternyata di situ asik ya, asik dalam arti kita bukan bicara idealis bahwa kita di satu organisasi itu idealis, bukan. Kalau idealis kita akan bicaranya akan mengeluarkan kos tidak nih kita, waktu berhitung ya. Akhirnya menjadi satu hobi. Tapi hobi ini mengerucut kepada bagaimana kita bisa melihat ataupun mendengar, setidaknya memberi solusi lah kepada teman masyarakat yang memang ada sesuatu hal yang memang perlu kita bantu, dari sosial, kemasyarakatan, bahkan persoalan-persoalan bagaimana kita membangun pemuda sebagai wujud kita ini generasi penerus untuk membangun Kota Cirebon yang lebih baik dan bagus. Itu awalnya sih dari senang ya. Tapi Bung Dhani kan ASN sebenarnya kan? Betul. Masih bisa berbagi waktu dengan semua kegiatan. Insya Allah soal waktu itu bisa kita atur, artinya kita juga tidak mengganggu tugas pokok ya. Yang penting saat ini kan tidak masuk dalam organisasi politik ya. Nah, karena nggak boleh ya. Sosial, budaya, nggak boleh. Nah ini yang mendorong kami dengan teman-teman akhirnya kekeluargaan itu yang kita utamakan ya, artinya siapapun kita berteman, berbeda pendapat, berbeda suara, berbeda warna, tapi saat kita bicara konteksnya bahwa untuk kemajuan Kota Cirebon ya, kita lepas semua itu ya, kita sebagai teman
sebagai sahabat, ayo. Nah, perbedaan itu sebagai hikmah dan satu kekuatan untuk menyatukan. Sekarang kan trennya kolaborasi. Iya. Nah, itu yang saya anggap bisa kita lakukan. Ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Bung Dhani, apa nih organisasi apa sih yang Bung Dhani geluti itu? Saya pengen tahu apa selain tadi FKPPI, Ya. gitu ya. Terus apa lagi? Memang terakhir kebetulan orang tua itu dari TNI, Anak kolom ada anak kolom ya. ada wadahnya, ya kita sesuai dengan marwahnya kita ke organisasi, bahkan ada organisasi kepemudaan, ya dalamnya KNPI, ya setidaknya kami juga pernah menjadi Dewan Penasehat, Ketua Dewan Penasehat, Ketua MPI, FPI, MPI, Majelis Pemuda Indonesia, MPI. MPR-nya KNPI, AMPI kalau nggak salah juga ya. AMPI, ya, Kosgoro 57, bahkan di organisasi olahraga PSSI pernah. PSSI juga pernah, waduh luar biasa. Granat pun pernah saya, ya, dengan sekretarisnya senior saya Kang Pendi. Jadi dari situ kita, oh iya, ternyata asik, namun kita tetap harus ada tujuan, iya, tidak hanya sekedar masuk, ya, cuman dolan nganggur ya, gitu ya. kita justru harus mengajak masyarakat organisasi ini ya positif artinya untuk bagaimana kita menyuarakan masyarakat yang ada di sekitar kita melalui organisasi. Jadi tujuan organisasi itu jelas, kita membangun dan sebagai mitra lah, mitra pemerintah ya, mendukung program-program pemerintah yang jelas dan untuk kemajuan masyarakat itu sendiri. Luar biasa Bung Dhani ya, semoga barokah ya. Amin. Itu kan semua kegiatan sosial ya, masyarakat ya. Oke, Bung Dhani, sekarang kita ngobrol santai aja nih tentang terkait dengan agenda besar negara kita. Betul. Ya kan? Kita semua tahu ya bahwa tahun 2024 nanti kita akan melaksanakan pemilu, juga pemilihan kepala daerah juga. Betul. Artinya itu kan pesta demokrasi lah, pesta demokrasinya orang Indonesia pada 2024 itu. Nah, tentu saja kita nggak akan ngobrol tentang bagaimana pemilihan presiden atau calon presiden lah. Itu biar urusan orang pusat saja. Betul. Urusan kita adalah bagaimana kita memilih pemimpin di daerah ini. Iya. Nah, sekarang harapannya diskusi ini bisa menjadi pembelajaran buat masyarakat kita, bisa mengedukasi masyarakat supaya nanti pada saat pesta demokrasi itu mereka tidak asal pilih, tidak salah pilih lah. Kalau orang bilang jangan milih kucing dalam karung gitu. Betul. Gitu, jangan sampai seperti itu. Iya. Ya, dan saya rasa masyarakat saya mungkin makin cerdas ya, harusnya bisa memilih mana pemilih yang sekiranya tepat. Nah, menurut Bung Dhani nih, gambaran saat ini untuk warga Kota Cirebon seperti apa sih tentang pengetahuan politik mereka? Apakah mereka itu sudah cerdas? Atau kok belum, atau mereka masih terlibat pada politik praktis yang sifatnya money politik seperti itu. Gimana gambaran umumnya Bung Dhani? Di Cirebon semuanya masih itu, masih semua. Jadi tidak bisa dipresentasi, tapi kita upaya. Ada semua lah ya. Yang cerdas ada, yang politik, money politik juga ada gitu ya. Tapi di kesempatan di Leaders ini, saya ingin menyampaikan bahwa saatnya lah kita jangan merugi 5 tahun ke depan. Itu dia. Bahkan kita sudah punya pengalaman, sudah pengalaman ya, artinya sudah pernah merasakan ya. Kita ingat bahwa sekarang saatnya ya. Kalau bicara cerdas, saya yakin sudah cerdas ya. Memilih pemimpin itu yang memang sudah punya kompetensi, punya kompetensi kemampuan ya, tidak ujuk-ujuk ya. Nah, ini kembali lagi peran kita sebagai penggiat lah ataupun tokoh masyarakat lah, apapun bentuknya, kita harus menyampaikan melalui media. Saya sangat setuju sekali. Artinya media salah satu pilar untuk membangun daerah Kota Cirebon. Kita bicara Cirebon kan. Jadi masyarakat jangan sekali lagi jangan sampai menyesal 5 tahun kemudian. Track record orang harus tahu persis. Artinya kita tidak a priori terhadapnya. Mana yang memang betul pure ya, karena bagaimanapun orang yang ingin manggung di dalam legislatif, eksekutif itu ada kepentingan pastinya. Itu asli dan kepentingan. Namun kepentingan itu juga kita harus bisa melihat dari sisi kompetensinya dia ada. Jangan sampai masyarakat hanya dikamuflasekan dengan janji-janji. Bahkan sekarang lagi musim usum-usum janji-janji apa ya. Coba kita mencapai politik kan identik dengan janji. Betul, janji. Namun janji itu sendiri harus kita sikapi mana yang memang kebutuhan masyarakat. Seperti saya contoh pernah kemarin itu ada dari warga pesisir
menyampaikan, bahkan berbentuk video, bahkan dari media ada, Iya. bahwa selama ini belum tersentuh masalah saluran MCK di daerah pesisir sana pesisir. ya. Oke. Saya minta solusi, saya bilang, Iya. nah ini yang ingin manggung sekarang coba bayarin dulu, jangan nanti nunggu dia jadi. Nah itu bahasa saya itu bahasa yang sebetulnya Serap dulu lah. iya, ekspresi aja. artinya ajak itu rekan-rekan ataupun saudara-saudara yang ingin manggung saat Iya, ini iya. 2024 Iya. lah, melihat suasana. Iya. Jangan sampai setelah nanti saya jadi baru bisa, jangan sekarang dibalik, mampu tidak, Iya. ya Melihat melihat. tadi Nah, itu ya. terus solusinya apa? Solusinya Iya, ya. daripada uang buat yang lain-lain buat Iya. bangun itu saja, pikir saya gitu. Ini contoh real. Ya, Kemarin contoh. saya mendapat satu minta saran lah dari pihak rekan di pesisir ya. Nah, tadi Bung Dhani sampaikan kompetensi, ya. Iya. Kompetensi kepemimpinan sangat penting. Nah, kalau dalam pandangan Bung Dhani selama ini, bagaimana kondisi kompetensi kepemimpinan kita sebelumnya nih? Apakah dianggap berhasil atau tidak? Seperti apa, Bung? Gambarnya Kalau seperti apa? kalau soal berhasil tidak itu relatif Ya. ya, tapi tetap kita punya penilaian Ya, yang objektif tentunya, Ya, tidak ya. kita subjektif Ya, ya. ya. Kalau bicara birokrat, kalau kebetulan juga saya di birokrat, Ya. satu pemimpin itu ya memang dia harus tahu persis ya, memposisikan di mana kepala-kepala dinas itu yang memang sesuai kompetensi Ya. dan dia mampu Right man in the right ya place-nya. place-nya itu, Oke. dan dia mampu untuk bekerja di publik ya. ya. Ya, karena mereka pelayan publik. Iya, karena pelayan publik. Iya, ya. betul. Kan Kalau itu tupoksinya kan itu. kalau dia sudah di dasarnya tidak punya kompetensi, kemampuan untuk komunikasi secara pelayanan publik, yang akhirnya di bawahnya itu secara pejabat struktural teknis maupun staf-stafnya Iya. akan melihat sesuatu yang tidak pas, dan saya yakin bahwa kalau itu tetap berjalan di birokrasi itu tidak ada yang namanya kita ada perubahan kemajuan, Iya. yang ada persoalan muncul Iya. ya karena tidak sesuai dengan kemampuan dan keahliannya gitu. Nah, dari situ mestinya Bung Dhani bisa melihat bahwa karena kompetensi yang tidak tepat, ya pemilihan orang yang tidak tepat, mestinya masih banyak meninggalkan PR-PR nih. Sangat sangat Ya. Nah, Iya. dalam bayangan Bung Dhani, apa saja nih PR-PR yang harus masih dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya nih? iya, pertama memang pembenahan terhadap birokrasi. Birokrasi sendiri ya? Iya, Termasuk itu awal. birokrasi sendiri harus dibenahi Iya, dulu harus ya? benahin dulu karena Oke. penggerak motor pembangunan ya salah satunya Dari adalah birokrasi itu. birokrasi. Iya, Ya. betul. Kalau saya bilang masyarakat itu akan melihat bagaimana motor penggerak adalah birokrasi yang memang tadi saya bilang kompetensi. Iya. Artinya beberapa PR yang harus kita luruskan adalah itulah. Iya. Pertama, yang kedua tentunya yang secara kasat mata Iya. seorang birokrasi itu juga harus bekerja sama dengan pihak legislatif. Iya. Ya. Nah, legislatif sendiri juga harus ada Kan penyelenggara pemerintahan, Ya, mereka kan itu sama penyelenggara sama. negara ya, sebagai penyelenggara negara, harus mereka punya ada kewajiban yang sama. satu koordinasi, sinkronisasi Iya. ya, lepas semua kepentingan. Yang penting yaitu balik lagi masyarakat harus jeli. Oke, ya. terkait dengan kondisi kotanya deh. Iya. Apa sih? Apakah infrastruktur, apakah sampah, apakah pendidikan, atau apa seperti apa gitu? Ya memang pertama untuk membangun tuh karakter itu pendidikan. Ya. Cenderung kita ini Pendidikan di kita kan juga bagus katanya di Cirebon itu. bagusnya dari sisi mana? Oke. Karena penerimaan siswa saja Masih amburadul. kisruh. Masih kisruh, ya. Awalnya kisruh, tapi Ya. pertengahan clear. Nah ini juga kan sebetulnya harus diselesaikan. Ya. Karena membangun karakter itu di pendidikan. Iya. Infrastruktur sangat penting, Iya. ya. Ekonomi juga sangat penting. Itu terkait ya, tidak bisa dipisahkan. Iya. Namun nanti skala prioritas itu apa? Iya. Ya. Kalau orang melihat tuh, kalau banyak Cirebon itu infrastruktur ada misalkan, jalan, Tadi saluran, drainase yang disampaikan drainase, juga kan salah iya. satu contoh, Bang. termasuk taman-taman yang kalau dilihat itu enak nyaman, orang akan melihat oh ada kemajuan walaupun ada sisi-sisi yang belum terpenuhi. Iya. Biasanya orang cenderung ke situ. Lalu lintas juga penting karena secara teori lalu lintas tertib itu akan menyeragamkan, selalu menunjukkan bahwa di daerah itu tertib dan teratur. Nah ini yang belum terbangun, Iya. ya. Yang ada di saat ada pemilihan ataupun mutasi pejabat-pejabat ini yang luar biasa Cirebon itu ya. Itu kayaknya sudah jangan jadi tradisi lah. Ya. Balik lagi itu tadi kompetensi yang harus Oke. diutamakan. PR-nya itu aja. Oke. Nah, di samping tadi masalah tadi, tentu saja kan sebenarnya walaupun kecil, Cirebon kan punya potensi, Bu. Sangat. Nah, pastilah Bung Dhani apalagi di birokrasi juga Ya. tahu. Apa sih potensi-potensi yang
sekiranya bisa menjadi unggulan kota kita? Sebetulnya sumber daya manusianya Ya, ada. ya. Coba penggeraknya Kalau di Cirebon. masyarakat kota kan pasti Ya, bagus SDM-nya ya. pasti dari sisi pendidikan, intelektual, kemampuan untuk gotong royong. Namun ini belum saya lihat penggerak. Penggerak itu baik di birokrat, Ya. di legislatif, Ya. di masyarakat ada. Ya. Akhirnya Ya. masyarakat itu mempunyai aktivitas masing-masing. Ya. 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 Contoh saya pun hampir 15 tahun ya kegiatan kebakti sosial dan sebagainya. Ternyata kita bisa menjadi mesin penggerak dari lintas agama, lintas etnis, pemuda dan sebagainya bisa. Ya. Justru tidak hadirnya nih pemerintah Tidak ada itu, juga. iya, Oke. ruangnya tidak diberi. Akhirnya kita membuat ruang sendiri. Artinya komunitas Ya. itu ada, tapi Harusnya, pemerintah iya. nggak hadir gitu ya. Ternyata itu harusnya Oke. potensi itu bisa. Ternyata kita bisa melakukan contoh terakhir tuh. Ya. Dari bersih-bersih teman-teman pantai ya, itu ya. iya, taunya dari lintas lingkungan viralkan ternyata bisa bergerak. Ya. Ya itulah kembali lagi. Oke. Suka tidak suka harus bergerak pemerintah itu. Harus mau turun. Selama ini ya kecenderungannya jarang mau cara mau turun. turun. Iya. Dan faktanya itu gitu kita berbuat. ya. Tapi Oke. tidak ada masalah setelah masa kegiatan itu. Yang penting ada pembelajaran edukasi kepada Iya. masyarakat bahwa wujud gotong royong itu di Cirebon ternyata masih kuat ya. Karena itu budaya sejarah Cirebon itu beda. Menurut saya itu bisa kita gali itu Iya. potensi budaya. Ya, Nilai-nilai kearifan lokal tuh masih kita iya. miliki ya. Oke, nah Bung Dani dari beberapa persoalan, kemudian juga dari beberapa potensi yang tadi Bung Dani bisa analisis. Dalam pandangan Bung Dani sebenarnya kalau gitu kita perlu pemimpin seperti apa gitu untuk bisa meng-create semua masalah tadi seperti apa tuh? Iya, kalau namanya Ya ini sih gambarnya idealnya lah. Kita nggak usah nunjuk orang, tapi Betul, gambarnya iya. aja gimana. baik ya kalau pemimpin kan lahir ada yang memang lahir Kan ada waktunya, ada masanya. ada masanya. Dia terlahir memang dari bibitnya. Ya. Namun tidak hanya bibit, namun tetap juga kita perlu ada formal belajar dan sebagainya, bahkan berinteraksi dengan beberapa tokoh pemimpin, para seni sepuh untuk minta pemimpin itu perlu yang arif bijaksana itu artinya dia mau menerima masukan, kritikan Dari itu. banyak Terutama stakeholder. kalau sudah bicara jadi pemimpin publik atau daerah itu harus open, terbuka, siapapun, jam berapapun, apapun resiko. Resiko pimpinan. Oh memang iya, seperti harus itu. melayani masyarakat. Gitu. Karena Tidak begitu dibatasi waktu, artinya Ya, itu yang harus kita sebagai pemimpin harus berani gitu, harus siap menerima risiko sebagai pelayan masyarakat itu. Nggak perlu lah level pemimpin kan sudah jelas ada aturannya, tatanannya, ada tahapan-tahapannya. Tidak perlu banyak intervensi kepada teknis-teknis lah, karena dipercayakan saja ke kepala dinas dan jajarannya. Itu sudah. Pimpinan kan sebenarnya pada level kebijakan. Kebijakan. Apa ada dinas-dinas teknis buat apa gitu? Ini yang kadang orang awalnya Salah kaprah ya. Iya. Salah kaprah. Awalnya setelah jadi merasa ada kekuasaan yang kuat, apalagi Merasa punya kekuasaan, apalagi diatur bahwa punya hak prerogatifnya. Ini yang hak prerogatif kadang yang suka sewenang-wenang, padahal hak prerogatif itu ada norma-norma yang harus itu. Nah, Bung Dani, kita tahu bahwa dalam tahun 2024 nanti itu kita akan memilih calon-calon kita. Iya. Di samping legislatif juga, eksekutif juga. Nah, dalam pandangan Mbak Dani, sekarang apakah teman-teman kita para politikus itu ada yang ideal gitu, punya gambaran leadership seperti itu nggak? Ya, beberapa orang sih ada. Ada ya? Ya. Tokoh-tokoh yang ada. diharapkan bisa muncul itu ada ya? Cirebon dengan tokoh-tokoh yang baru pun ternyata ada. Kembali lagi sekarang semua ini kan partai yang menentukan. Kadang orang yang punya potensi, kemampuan, tapi terhalang dengan persyaratan-persyaratan normatif oleh partai. Ya seperti contoh di pusat lah ya. Banyak orang yang sebenarnya punya kredibilitas tapi ternyata nggak bisa maju. Nggak bisa. Nah ini skup kecil Cirebon kita upayakan oleh masyarakat, terutama kalaupun itu dari partai ya kita juga harus mampu dari sisi kepemudaan. Saya khusus nih KNPI ini justru harus menjadi corong perubahan. Kita nggak masalah dengan partai berkomunikasi. Artinya bahwa potensi-potensi yang
punya kemampuan, jangan terhalang dengan persyaratan-persyaratan yang memberatkan. Iya. Apalagi bicara ada kos politik yang tinggi. Orang yang mampu, pintar, cerdas, terhalang. Kecuali punya sponsor lagi. Nah ini yang memang harus kita bayangkan. Adalah beberapa yang Kader-kader gitu, kader-kader politik itu ada gitu ya? Dalam pandangan bulannya ada ya? Ada. Dan Cirebon sangat memumpuni lah, ada. Tinggal itu keberanian dan memang kita itulah balik lagi masyarakat harus mendukung ya, karena semua pun yang sekarang ada di legislatif itu ya kontribusinya bukan dari mereka secara langsung, tapi oleh dari masyarakat suaranya. Sekarang suara masyarakat itu yang harusnya mahal ya, bukan masyarakat itu yang dibayar. Mereka yang harus bayar, artinya membayar bahwa kebutuhan masyarakat itu nanti setelah manggung itu ya harus diperhatikan apa sih aspirasinya gitu. Bung Dhani, Anda ini kan cukup banyak pengalaman ternyata ya, dari berbagai macam informasi yang Anda sampaikan, pengalaman organisasi segala macam itu. Sebenarnya Anda punya potensi untuk itu ya, untuk jadi leader gitu di Kota Cirebon. Semua orang punya. Anda berminat barangkali untuk wali kota gitu? Semua orang punya. Tinggal tadi tuh kun payakun waktunya ya. Gitu ya. Tinggal kita mungkin kalau memang ingin maju ya mungkin kita bisa bubar komunikasi, terus bagaimana menyiasati nih fenomena ataupun era-era sekarang ya dengan ingin jadi pemimpin itu gimana sih? Tapi ada contoh, ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang sudah dijegal oleh kekuasaan, intervensi. Nah ini juga sebagai kita punya kemampuan menjadi pemimpin, itu juga harus jadi pertimbangan. Tapi semua orang saya yakin punya power dan punya talenta untuk jadi pemimpin. Artinya kalau ada partai yang menawarkan Bung Dhani, siap ya? Ya kalau bicara yang menawarkan, kita harus komunikasi dulu. Tetap ya, kita bukan berarti harus ada. Semua itu harus dikomunikasikan. Harus dikomunikasikan. Ya, tapi pada dasarnya kita karena siap. Tujuannya jangan sampai di luar daripada apa sih sebetulnya yang tujuan kita ingin menjadi penguasa. Nah itu dia. Apa tuh Bung? Kalau misalkan Anda diberi kesempatan, ya. Kalau Anda diberi kesempatan untuk itu, apa yang mau Anda lakukan untuk Kota Cirebon ini? Ya kembali lagi bahwa kita ingin membangun hal yang terkecil. Misalkan? Ya contoh ketertiban lalu lintas, kebersihan. Pernah saya juga pengalaman dengan tidak akan menyebutkan pejabatnya lah, pejabat di kota, kebingungan ingin membersihkan satu lokasi. Akhirnya memanggillah organisasi pemuda supaya menggandeng kolaborasi. Saya sampaikan sebelum ke organisasi pemuda, Bapak punya otoritas, punya kekuasaan. Itu berapa dinas di kota nih? Tinggal di bel saja, Pak Kadis, siapkan. Nah itu sebetulnya tidak perlu kita repot-repot. Dinas itu pasti akan, karena yang manggilnya yang punya Cirebon, kan gitu. Nah, itu kan bisa. Apa yang dibutuhkan? Bicara anggaran, ada atau tidak? Kenapa sih tidak? Ingin ada sedikit bahwa kita belajar sebagai pemimpin itu loyal. Ya, tidak bicara anggaran, memang diatur ada anggaran ya. Tapi di luar anggaran kenapa sih kita istilahnya mengeluarkan sendiri, berdayakan gitu loh. Dari kepala dinas tinggal patungan 1000 umpamanya. Kan bisa menjadi satu kekuatan dana untuk kita masing-masing dinas 10 orang, 20 orang gabung bersih loh Kota Cirebon. Saya yakin itu bisa dan pernah saya lakukan. Dan ternyata bisa. Sebenarnya Cirebon ini kan banyak stakeholder, banyak private sector yang bisa kita bisa kita berdayakan. Belum BUMN itu bisa kita gerakan kalau mau. Kalau kita hanya berpangku pada mengandalkan pada APBD saja, susah. Artinya bahwa pemimpin ke depan itu harus bisa mampu menggali sumber-sumber lain. Gitu ya. Nah, Bung Dhani kan di kementerian nih. Menteri Perhubungan lagi. Betul, kan satu hal yang sangat strategis. Nah, bagaimana peran Kementerian Perhubungan terutama? Karena Cirebon kan berada pada jalur strategis transportasi nasional, ya kan? Nah, dalam pandangan Bung Dhani, itu seperti apa sih gambaran Kota Cirebon ke depan ini? Dari sekarang adanya infrastruktur yang Bandara Kertajati, ada Sumdawu, itu jangan sampai kita itu cuma sekedar jadi penonton aja nih. Ya, gimana Bung? Justru Cirebon itu kota yang memang komplit ya. Lintas mau ke Jawa Timur nggak mungkin tidak akan lewat Cirebon. Dari sarana prasarana transportasi juga jelas tadi disebutkan Kertajati, kereta, bahkan bandara.
mungkin laut juga, ya. Apalagi kita punya pelabuhan. Nah, ini sebetulnya hal yang harus kita ambil. Momentum ini dengan situasi kota yang memang komplit, metropolitan, bahkan ada konsep Pak Gubernur Rebana, ya, kawasan Rebana itu harusnya cepat diambil oleh pemerintah, ya, dengan ya itu melakukan komunikasi ke stakeholder ataupun instansi yang ke pusat, kementerian ini, kementerian ini perlunya komunikasi yang aktif, jangan hanya kita diam duduk, ya, giliran orang yang mulai akan bergerak diributin, ya. Ini yang sangat strategis memang transportasi salah satu penunjang pembangunan nasional, ya. Betul. Karena jalan-jalan kita ada akses ke mana, terutama kita punya pelabuhan, pelabuhan Cirebon sendiri, pelabuhan internasional, pelabuhan umum. Bahkan saya sampaikan bahwa kami sudah mengadakan satu FGD, ya, artinya bahwa nanti Sunda Kelapa itu sudah jelas di RIP-nya itu peruntukannya untuk heritage dan penumpang. Jadi otomatis dia akan dikeluarkan dari jenis kapal dan bongkar muat itu akan ke pelabuhan Cirebon. Nggak mungkin ke Patimban dan Tanjung Priok karena jelas beda, ya, daripada peruntukannya. Nah, inilah kesiapan, ya. Jadi harapan kami bahwa dengan adanya transportasi kegiatan-kegiatan ini ada kemampuan pemerintah bersama-sama DPR-nya semua itu komunikasi dengan pusat, ya, dengan kementerian teknis yang memang baik darat, laut, udara. Perlu, ya, jangan kita gengsi dan sebagainya. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Karena zamannya bukan gitu lagi. Karena saya sendiri pernah dengan pimpinan saya sendiri, Pelindo, bahkan dengan Pak Wali yang kemarin, kita pernah diskusi berempat. Tapi memang beliau menyampaikan next ke depan saja. Itu buat saya memang nggak apa-apa hak beliau. Tapi dari sisi kami sebetulnya ingin mendorong supaya Cirebon itu punya pelabuhan daerah. Bisa itu. Dan Cirebon tuh dulu masa jayanya dari pelabuhan. Betul. Pelabuhan daerah, ya. Jadi kita bangga punya pelabuhan daerah. Nanti dikelola oleh daerah. Kami mendukung dari dari Kementerian Teknis dan Direktorat Perhubungan Laut. Ya, kembali lagi, decision maker-nya adalah keputusan di kepala daerah. Ada niat tidak mau, itu tadi itu, ya. Artinya bahwa kita harus bisa memanfaatkan momentum ini. Betul. Ya, adanya Sumdawu, adanya Kertajati, adanya pelabuhan yang sudah harus kita create lagi. Itu saya rasa kalau kitanya tidak aktif gitu ya, tidak agresif, ya kita akan kalau perlu ditinggal. Kota Cirebon pemimpinnya jadi marketing, nggak salah. Benar. Iya. Karena memang sebenarnya wali kota itu harus manajer dia, manajer kota, bukan direktur ya, manajer. Nah, itu dia. Yang harus kita kembangkan, ya. Oke, Bung Dhani, luar biasa ini diskusinya, ya. Sekarang dalam pandangan Bung Dhani, sekiranya apakah generasi muda kita sekarang yang ada di Cirebon ini misalkan siap tidak mengambil alih kepemimpinan itu? Siap. Tentang pemuda kita, gara-gara pemuda kita. Siap. Cuma tetap yang saya lihat teman-teman kita ada yang mulai semangat, namun masih didorong oleh yang lama nih. Yang lama gitu ya. Ya bicaranya bukan a priori ya, status quo nih, masih tergantung. Jadi kemapanan ternyata. Kemapanan dari ya mohon maaf ya, ekonomi ini yang penopang orang ingin maju atau tidaknya itu dari situ kan. Tapi potensinya ada. Ada. Artinya potensi kita sudah miliki. Sudah miliki. Tinggal sekarang pertahanan keamanannya lah. Ya. Dapurnya. Kondusivitasnya gitu ya. Iya. Itu ada satu kendala, artinya kendala ya memang kita tidak menyamaratakan bahwa yang punya pekerjaan tetap itu bisa maju, tidak juga, tapi tetap itu sebagai psikologis itu ada, ya. Bahasa Cirebon sih minder lah apalah. Beli pede. Tapi sekarang udah muncul nih dari rekan-rekan adik-adik kami ini, ya bukan mencoba, jangan mencoba saya bilang. Niatnya, setelah manggung itu baru kita punya kewenangan, punya posisi diatur oleh undang-undang. Pergunakanlah kalau legislatif itu ya 3 fungsi itu, ya. Jangan sampai 3 fungsi ini tidak dijalankan sebagai legislatif khususnya. Oke, Bung Dhani, luar biasa diskusi kita.
Terima kasih sekali Siap. nih atas pencerahannya. Semoga apa yang kita diskusikan Ya. dapat menjadi edukasi Nah. bagi masyarakat kita, terutama generasi muda Kota Cirebon ya. Sehingga kita nanti dalam menghadapi Pesta Demokrasi 2024, mereka tidak asal pilih. Betul. Jangan hanya karena rayuan Iya. orang tua nggak seberapa gitu ya, terus mereka akhirnya salah pilih, Rugi 5 tahun. dan mungkin tidak 5 tahun, tapi bisa dampaknya bisa kemana-mana. Iya. Gitu kan. Kayak macam negara kita lah, negara kita berhutang akibat kebijakan yang salah, kan utangnya bisa kemana-mana, bisa sampai sepanjang tahun kan. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, baik pemirsa, demikian diskusi saya dengan narasumber kita hebat kita, yaitu Bung Dhani Jalayani. Saya Yayan Indrayana mengucapkan banyak terima kasih atas apresiasinya, dan tetap jangan lupa untuk like and subscribe-nya agar leader tetap dapat memberikan informasi yang terbaik buat Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Semangat.